Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan narasumber pengrajin anyaman kopi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmai Sonia. Nama saya Siap. Nama saya Eca. Nama saya Rafa. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai pewawancara dari pembuatan ibu pengrajin anyaman kopi. Nah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Rahma dan ibu izin boleh tahu nggak nama ibu dan umur ibu berapa saat ini? Kalau ibu namanya Ibu Warsiah. Ya kalau umur sekarang udah 60. Oh, oke. Kelahiran 60 ya. Ibu izin saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakal dijawab oleh ibu. Jadi pertama, apa alasan ibu membuat anyaman kopi gitu? Dari berbagai kerajinan lain, kenapa ibu tuh tertarik banget sama anyaman kopi? Ya anyaman kopi kebetulan gitu ya. Ibu kan pulang dari pasar itu kok banyak bungkus kopi. Saya pikir ya coba-coba ini bungkus kopi akan saya ulik-ulik bikin-bikin mainan gimana gitu. Nggak taunya akhirnya seneng juga gitu. Soalnya ini seolah pelarian dari usaha sepi gitu ya. Jadi akhirnya diolah gitu terus nggak taunya malah suka. Terus akhirnya bisa menghibur juga gitu ya. Terus seneng akhirnya jadi barang. Udah gitu terus bikin yang kotak tuh yang bolong-bolong mau udah bosen gitu ya. Terus saya coba yang rapet, nggak taunya bisa. Nah setelah itu saya bikin yang rapet terus di model-model. Udah bikin sepatu, topi, baju, tas, dompet. Saya ini dipelajari satu-satu gitu ya, nggak langsung bisa gitu. Memang bertahap, bisanya tuh nggak langsung bisa. Nah terus akhirnya udah bisa, terus langsung ada yang kesini datang pesen, udah seneng, ada yang bayar. Jadi akhirnya lebih seneng lagi gitu. Jadi alasan ibu seneng membuat ini tuh karena pertama kalinya gitu ya Bu? Iya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua ya Ibu, lanjut. Di mana pertama kali ibu belajar membuat anyaman kopi? Di rumah, di sini ya. Sambil jualan dulu mah barang masih banyak, dagangan itu masih banyak gitu. Jadi sambil nunggu dagangan sambil nganyam bungkus kopi gitu. Maaf Ibu, dipotong. Emang dulunya Ibu jualan apa kalau sebelum membuat anyaman ini awalnya? Sembako. Oh, jualan sembako. Sayuran. Oh iya. Ya, terus udah gitu merosot sepi. Oke. Jadi akhirnya menekuni ini. Oh, menekuni anyaman ini ya Ibu. Iya. Saya Eca Komas. Izin bertanya, mengapa Ibu sangat tertarik dengan pembuatan anyaman ini? Karena menyenangkan sih. Jadi seolah nih sambil hiburan gitu ya. Jadi ya sambil jualan, sambil belajar juga sambil hiburan. Dan akhirnya senang. Udah senang ya kata saya juga udah mah saya hobi, senang ada yang bayar. Jadi lebih kan gitu, lebih suka gitu. Terus bagaimana proses Ibu mendistribusikan kerajinan anyaman ini di era digital? Maksudnya untuk perkembangan gitu, untuk keluar gitu. Ya paling kadang-kadang saya bawa gitu ya. Terus kalau model online itu belum. Memang saya juga nggak ngerti ya. Paling itu nanti anak mungkin. Jadi penjualan paling ya pesanan paling gitu. Ada yang lewat terus akhirnya pesen, terus akhirnya tahu jadi pesen udah jadi kirim gitu. Jadi kalau untuk keluar pemasaran itu belum. Dan kalau yang kesini aja? Kadang-kadang pesen lewat telepon ada gitu. Saya bikinin model ini gitu ada. Kadang-kadang topi kesini, Bu saya tolong bikinin topi, Bu saya bikin baju gitu. Nah itu kemarin ini kan ada yang minta bikinin sepatu, rompi, topi. Nggak taunya katanya udah disewa aja gitu. Ada yang disewa juga gitu. Nah kalau dibeli mungkin inilah udah disewa aja. Dibeli kan katanya buat apa lagi gitu. Nama saya Dava. Ya perkenalkan, nama saya Sihab. Di kesempatan kali ini saya akan menanyakan Ibu pertanyaan yang ketiga, kapan Ibu mulai usaha ini? Kalau mulai belajar, mulai dari yang bolong-bolong itu memang dari 2013. Nah 2013 itu saya terus menekuni yang rapet gitu ya, bikin yang rapet-rapet. Cuma itu baru tikar,
Udah bikin tikar langsung saya belajar bikin tas gitu. Jadi dari 2013 itu mulai ininya. Kalau yang topi-topi ini yang langsung banyak nih dari tahun 2022 kayaknya. 2022 ini yang langsung saya bikin dari 2013. Baik Bu, izin bertanya, siapa yang pertama kali menginspirasi Ibu membuat anyaman? Saya sendiri. Saya sendiri. Jadi nggak lihat dulu dari yang lain ya, karena namanya juga pelarian ya, jadi sambil hiburan. Jadi barang banyak itu apa kopi saya kadang-kadang bawa dari saya tekunin aja ini, nah itu belajar sendiri akhirnya gitu. Jadi otodidak. Otodidak ya Bu ya. Nggak ada yang ngajarin. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih tahapan Ibu bikin anyaman ini? Dari awal nih. Dari awal Bu. Nih. Ini kan merah. Ya. Ini buat batas nilep. Mana sih yang gampang? Kita bisa rata gini disetrika dulu buat gimana Bu? Enggak. Nih. Iya Bu. Nah, ini kan merah ya. Iya, merah. Tilep gitu batasnya, tilep ke dalam. Nah, sampai rata. Nah, terus ini gini lagi, tilep lagi. Terus dibagi dua. Masangnya gimana Bu? Nganyamnya. Iya, nganyamnya. yang nganyamnya. Nganyamnya harus sudah banyak baru bisa. Kalau sedikit gimana mau ininya? Coba yang sederhana dulu aja. Sederhana aja. Yang gini, Tah. Ini kan diambil yang emasnya ya. Ya. Tah, emas lagi gini sama emas. Tah. Ini juga ambil emasnya lagi. Tah. Oh, berarti masukin aja ya Bu ya? Terus ke sini. Ini ambil yang Sekian hasil wawancara dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.